Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Assalamualaikum, perkenalkan kami dari kelompok 2. Saya Dwinda Febri Lestari dan teman saya Femi Lutrian Afrinda dan teman saya lagi Ririt Mulyati. Hari ini kita akan mendemonstrasikan coaching untuk supervisi akademik calon guru penggerak angkatan 8 dari Kota Malang. Assalamualaikum Bu Femi. Waalaikumsalam Bu Dwinda. Apa kabarnya Bu Femi hari ini? Alhamdulillah baik, Bu Dwinda sehat. Alhamdulillah, hari ini kita melakukan praktek coaching ya. Siap. Sebelum melakukan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terlebih dahulu. Diskusi tentang rubrik penilaian. Saya di sini akan mengamati selama perjalanan coaching antara coach dan coachee. Sudah sesuai dengan Tirta ataukah belum? Bagaimana memberikan pertanyaan berbobot serta mendengarkan aktif pada saat pelaksanaan interaksi. Jangan lupa untuk menggunakan prinsip coaching yang diantaranya kemitraan, kreatif, dan mengembangkan potensi. Sudah siap Bu Femi? Insya Allah siap. Sebelum melaksanakan itu, saya mau bertanya dulu. Kompetensi coaching apa yang ingin Bu Femi kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan diantaranya yang pertama ada present, hadir secara penuh, kemudian yang kedua mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, potensi dari coaching, apa yang ingin Bu Femi observasi selama pelaksanaan coaching? Kompetensi yang ingin saya kembangkan spesifik yakni mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, kalau sekarang menurut Bu Femi, indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang diinginkan seperti apa? Saya ingin coaching yang sedang saya coaching saat ini bisa menemukan solusi dan permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Siap Bu Femi. Saya ingin mendengarkan coaching antara Bu Femi dengan Bu Ririn. Monggo, bisa silahkan dipraktikkan sekarang. Terima kasih. Semangat. Assalamualaikum Bu Ririn. Waalaikumsalam Bu Femi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik. Bagaimana dengan Bu Femi? Alhamdulillah, luar biasa. Bu Ririn, Iya, kemarin katanya ingin ngobrol. Mau iya. ngobrolin apa sih kita hari ini? Alhamdulillah, saya ada kesempatan ngobrol-ngobrol dengan Bu Femi. Mulai dari kemarin tuh udah ini ya, ngumpet pengen curhat gitu. Jadi gini ya Bu Femi, langsung aja. Selama saya mengajar, ya kan ada beberapa pengalaman. Mulai dari saya dulu ngajar di kelas rendah hingga di kelas tinggi. Kebetulan selama beberapa tahun ini saya ngajar di kelas tinggi itu mentoknya di kelas 5. Kemudian pada tahun ajaran ini kebetulan saya diberi kesempatan untuk mengajar di kelas 6 ya Bu Feni. Oke. Nah, pada saat saya mengajar di kelas 6 inilah saya tuh ada merasa kegalauan gitu. Jadi gini, selama ngajar di kelas 5, saya kan kalau kita sesuai dengan itu ya, promes, prota, kita ngajarnya ya satu semester itu
5 tema, semester Ya, berikutnya sampai 9 tema seperti itu kan ya. Tapi ketika di oke. kelas 6 saya menemukan satu masalah baru gitu maksudnya. Ini masalah buat saya. Karena di kelas 6 Ya, kan nggak sampai 1 tahun ya Bu Femi ya. Terus itu oke. dalam 1 semester saya harus memampatkan waktu ini untuk menghabiskan beberapa tema yang lebih dari biasanya saya lakukan. Itu permasalahan saya Oke. tuh bingung gimana ya saya cari trik-triknya agar saya tuh bisa menuntaskan tema ini tanpa merugikan anak-anak, materi tersampaikan semua. Kemudian juga Oke. seperti perangkat pembelajaran di kelas 6 ini kan hal baru buat saya juga ya Bu Femi ya. Yang jelas berbeda dengan yang sudah saya alami beberapa tahun ini. Nah saya tuh bingung gimana ya untuk apa perangkat pembelajaran yang harus saya dapatkan. Biasanya kan dari KKG seperti itu. Tapi saya tuh juga ingin kan buat apa tanpa itu loh Bu Femi dari KKG saya inginkan buat mandiri dari saya sendiri gitu loh. Jadi saya galau. Masuk Baik. kelas 6 ini saya galau sekali. Aduh, gimana ya ini nanti triknya gimana? Apalagi untuk menghadapi UKG ya Bu Fem. Ah, membawa nama Oke. baik sekolah juga. Jadi ini beban buat saya. Gitu loh Bu Femi. Yang ingin saya curhatkan sama Bu Femi itu itu. Oke. Kalau saya boleh nangkep nih cerita Bu Ririn, jadi yang pertama itu Ya, intinya Bu Ririn sekarang ngajar kelas 6, ini pengalaman baru. ya, Kemudian Bu Ririn ingin apa resah gitu ya, kekhawatiran iya betul. bagaimana nanti selama membawa kelas 6 seperti itu. Iya, iya Bu betul. Ririn, apa sih yang ingin Bu Ririn dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya tuh ingin ada jalan keluar buat saya. Gimana biar saya tuh bisa ada trik khusus untuk menyelesaikan masalah saya ini. Yang pertama, utamanya tadi Hmm, Bumi ya, yang udah saya sebutkan tadi 2 itu. Tuh. Itu tujuan saya sih ngobrol-ngobrol sama Bu Feni. ya. Lalu situasi apa yang Bu Ririn inginkan di kelas 6 itu? Ya, yang pertama saya tuh ingin materi saya tuh bisa tuntas tepat waktu, tersampaikan semuanya Ya, dengan apa lancar ya. Itu pengen tahu ya. gimana trik-triknya guru kelas 6. Terus juga menyusun perangkat pembelajaran kelas 6 dengan baik dan lengkap gitu Bu Feni. Lalu menurut Bu Ririn, sekarang itu situasinya seperti apa? Jadi gini, selama ini tuh saya itu ya em, kebetulan kan yang dulu kelas 6 sekarang ganti di kelas lain. Jadi situasinya tuh saya masih ngopas dari teman yang lama. Maksudnya triknya gimana sih? Hmm, Kan cuma tanya jawab aja dengan rekan sejawat di sekolah gitu. oke, Sama dengan perangkat pembelajaran juga gitu. Saya masih itu dari teman yang lama yang dulu ngajar kelas 6. oke. Ya, Iya. baik. Lalu menurut Bu Ririn lagi nih, ada gagasan apa untuk saat ini? Saya tuh sebenarnya pengen ya Bu Fem kumpul-kumpul. Kalau kalau KKG kan kumpulnya itu dari guru kelas rendah sama kelas tinggi semuanya kumpul ya. Saya tuh pengen Iya, khusus guru kelas 6 gitu ya. Ada KKG KKG mini gitu ya. Guru kelas sama guru kelas di ya, khusus itu. Jadi kan kita bisa sharing-sharing gitu loh. Maunya saya tuh seperti itu. Gitu Bu oke, Fem. baik. Kumpul satu kelas, satu jenjang seperti itu, dengan harapan apa sih menurut Bu Ririn? Harapan saya itu kan apa? Jadi tiap sekolah itu harapan saya kan pasti beda ya, Bu Fem, beda trik, beda apa? Di kelas itunya gimana, di kelas 6 tuh nanti pengajaran gurunya gimana, itu kan beda-beda. Jadi kan kita bisa sharing-sharing gitu loh. Maksud saya tuh pengennya kayak gitu sebenarnya. Ya, baik.
Lalu apalagi menurut Bu Ririn yang bisa untuk mewujudkan materi selesai tepat waktu seperti yang Bu Ririn sampaikan tadi, lalu perangkat pembelajaran terpenuhi, dan outputnya sukses UKD ya tadi Bu Ririn sampaikan ya. Iya, Ya, ya itu itu apa? yang udah saya lakukan maksudnya. Ya, Yang udah saya lakukan itu ya itu tadi ya, sharing dengan rekan sejawat di satu lembaga. mhm, Kemudian ya, saya sih juga itu ya apa searching-searching di internet seperti itu. Masih sebatas itu bukan? oke. Apakah yang sudah Bu Ririn lakukan itu efektif atau sudah ada progres atau hasil? Ya tentunya ada karena dari saya yang nol gitu kan ada pengetahuan baru ya Mhm, dari khususnya tadi mantan guru kelas 6. Jadi saya kan ada pengetahuan yang bisa saya dari pengalaman beliaunya bisa saya ambil untuk saya terapkan. Karena itu apa? Yaitu untuk mengisi pengalaman saya yang nol tadi, saya mengambil pengalaman dari teman saya. ya, Tuh, seperti itu, Bu Fem. iya. Untuk saat ini Bu Ririn, adakah teman sejawat yang bisa dimintai tolong atau dimintai dukungan gitu untuk program-program Bu Ririn di kelas 6? Di lembaga saya. Ya, Kalau di lembaga saya, teman-teman semuanya itu mendukung, Fem, mendukung sekali. Dalam hal untuk pembelajaran itu semuanya mendukung. oke, baik. Lalu, kapan sih Bu Ririn akan menerapkan cara-cara atau trik yang Bu Ririn tadi sebutkan? Sebenarnya saya sudah mulai ya, Bu Fem, sudah mulai. Cuma nanti ke depannya saya ingin tuh yang saya sebutkan tadi dalam satu gugus kita kumpul guru-guru satu apa satu jenjang kelas 6 semuanya. Itu yang ingin saya mulai. Ya, Ya, pinginnya saya tuh secepatnya gitu. Agar kan siapa berbagi yang akan Bu pengalamannya Ririn lebih hubungi banyak. untuk, oke, siapa Kenapa? yang akan Bu Ririn hubungi Siapa yang akan Bu Ririn hubungi untuk koordinasi atau bisa mewujudkan keinginan Bu Ririn untuk mengadakan KKG seperti yang Bu Ririn inginkan? Oke, tentunya pengurus KKG ya Bu Ferry dan teman-teman Oke, teman-teman yang satu jenjang tadi gitu. Yang ingin saya libatkan seperti itu, ya, tentunya dengan bantuan teman-teman semua. ya. Kapan itu kira-kira? Ya, pengen saya secepatnya agar saya juga plong gitu ya. Iya, kira-kira nih kalau kita punya rentang ya 1 sampai 10 gitu ya. Ya. Kira-kira untuk capaian awal Bu Ririn pengennya Bu Ririn itu untuk tuntas materi deh di bulan berapa sih dan harus sudah sampai tema berapa misalnya Iya, saya juga untuk sudah tahap awal. ya dari berbagi pengalaman dengan teman-teman itu Januari, Ya, Februari itu sudah harus selesai 9 tema seperti itu. Jadi untuk capaian saya oke. awal ini eh, yaitu tadi saya sekarang sudah melalui beberapa sih sudah seperti itu kan. Oke, baik Bu Ririn. Tadi sudah disampaikan ya, dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, ketua KKG, seperti itu. Ya. Kalau bisa dipastikan lagi nih, minggu keberapa atau hari apa gitu akan mulai untuk koordinasi untuk bisa mewujudkan keinginan Bu Ririn menggelar KKG itu. Oke. Ini kan udah selesai Agustusan ya. Kemarin kan masih ada hiruk pikuk Agustus jadi masih Oke, repot. Nah, pengennya saya bulan ini ya awal-awal bulan, minggu awal, minggu 1 atau kedua gitu. Jadi kan ini kan kegiatannya udah longgar di sekolah ya.
Jadi saya Iya, pengen dulu fokus di untuk persiapan UKD anak-anak. Seperti itu. baik. Jadi Bu Ririn, apa sih yang kita dapatkan dari obrolan kita hari ini? Yang saya dapatkan tadi ya, kita bisa itu apa ide untuk sharing lagi dengan teman-teman, mengumpulkan teman-teman satu jenjang untuk membicarakan apa berbagi pengalaman mengajar di kelas 6 gitu Bu Feni. Baik. Oke, Bu Ririn, tidak terasa sudah 20 menit loh kita ngobrol barusan. Masa udah 20 menit serius Bu Feni? Iya, lalu kalau boleh saya tanya nih terakhir ini ya, Iya, apa iya. yang bisa disimpulkan dari sesi kita hari ini? Yang bisa saya simpulkan, jadi untuk agar kita bisa melaksanakan yang kita nggak tahu apa-apa, harusnya kita itu ya saling berbagi pengalaman dengan teman yang sudah berpengalaman seperti itu. Baik. Oke, lain kali kita sambung lagi ngobrolnya. Terima kasih Bu Femi atas Semoga nanti, waktunya. iya sama-sama. Semoga nanti saat di sesi ngobrol curhat-curhat berikutnya, Bu Ririn sudah dengan ceritanya yang baru, Iya, dengan kelasnya yang asik, oke. dan tentunya ada semangat yang Mhm. masih masih terus ya, semangat yang ngajar kelas Semangat, ya. terima kasih. Baik, see you Bu Ririn. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah luar biasa sekali coaching antara Bu Ririn dengan Bu Femi. Baik Bu Femi, setelah melakukan Oke. coaching tadi, saya ingin Mhm. mengobservasi Ya. pasca coaching. Yang pertama, menurut Bu Femi, bagaimana Bu Femi menilai performa coaching tadi? Di coaching tadi saya sudah berusaha untuk menjadi coach ya, melaksanakan tugas coach. Terus dengan menggunakan alur tirta, tentunya menanyakan tujuan, identifikasi, dilanjutkan dengan rencana aksi, dan tanggung jawab. Seperti itu. Sehingga alur tersebut dapat mendorong coach untuk menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Betul sekali Bu Femi, itu juga yang saya tangkap tadi. Menurut pengamatan saya, Bu Femi tadi sudah melakukan proses coaching dengan alur tirta dan menggunakan rasa. Menjadi pendengar aktif, membuat coaching menggali lebih dalam potensinya. Untuk rencana Bu Femi ke depan seperti apa? Untuk rencana ke depan, dalam proses coaching, tentunya kita memang harus hadir secara penuh ya. Lebih banyak meluangkan waktu sebagai pendengar. Jadi memberikan keleluasaan untuk coaching mengungkapkan kekhawatiran atau permasalahannya sehingga coaching tersebut dapat menggunakan potensinya untuk menemukan solusi dari permasalahannya tersebut. Betul sekali Bu Femi. Terima kasih banyak sudah berbagi pengalaman dengan saya. Saya sendiri juga tidak sabar ingin melihat perubahan Bu Ririn sebelum melaksanakan coaching dan setelah melaksanakan coaching. Terima kasih banyak, selamat berproses, tetap bahagia, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mendemonstrasikan coaching untuk supervisi akademik. Saya, Ririn Mulyati, dan teman saya, Dwinda Febri Lestari, dan teman saya, Femi Rutrian Afrinda.
Kami bertiga, saya sebagai observer, Bu Dinda sebagai coach, dan Bu Femi sebagai coaching. Langsung saja kita mulai. Bu Dinda, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Sudah siap Bu Dinda untuk melaksanakan coaching hari ini? Siap insya Allah. Oke. Oke Bu Dinda, sebelum Bu Dinda melaksanakan coaching, di sini izinkan saya untuk menyampaikan rubrik dari penilaian coaching. Yang pertama yaitu coaching sesuai dengan alur kita. Kemudian coach bisa menyampaikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Kemudian coachee merespon pertanyaan dari coach. Seperti itu ya Bu Dinda ya. Dan Ya, jangan lupa prinsip-prinsip dari coaching. Yang pertama yaitu kemitraan, kreatif, dan mengembangkan potensi dari coaching. Sebelum kita mulai Bu Dinda ya, saya ada beberapa pertanyaan untuk Bu Dinda. Yang pertama, dalam proses coaching ini nanti kompetensi apa saja yang ingin Bu Dinda kembangkan? yang kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama adalah keaktifan, kreativitas, serta pemberian pertanyaan berbobot untuk coaching. Oke. Dari ketiga kompetensi yang Bu Dinda sebutkan tadi, kompetensi yang spesifik yang ingin Bu Dinda kembangkan yang mana? Yang menanya dengan aktif dengan menggunakan pertanyaan berbobot. Oke, menanyakan aktif ya Bu Dinda ya. Ya, Indikator ketercapaian dari apa kompetensi yang ingin Bu Dinda capai itu? Indikatornya? indikatornya adalah pada saat coaching menemukan sendiri solusinya dengan langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahannya. Seperti Oke. itu. Oke Bu Dinda, terima kasih. Izinkan saya untuk mengamati Bu Dinda dan Bu Femi melaksanakan proses coaching. Silakan Bu Dinda, Bu Femi. Siap, terima kasih Bu Ririn. Assalamualaikum, selamat siang Bu Femi. Waalaikumsalam Bu Dinda, selamat siang juga. Bagaimana kabar Bu Femi hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Bu Dinda bagaimana? Alhamdulillah, saya juga dalam keadaan baik dan sehat. Bu Femi, ada sesuatu yang ingin Bu Femi sampaikan nggak? Hari ini mumpung kita bertemu ini, mumpung kita punya waktu untuk saling sharing atau apapun itu. Iya, benar sekali. Saya tuh sudah cukup lama sih punya unek-unek kayak gini nih ya. Terus, nah kebetulan kita ketemu, saya izin sharing nih Bu Dinda. Sharing apa itu? Jadi ini kan kita hitungannya masih tahun ajaran baru ya, masih awal gitu. Dan saya pun juga mendapatkan murid-murid baru gitu kan. Nah, dari saya 1 bulan kurang lebih ya efektif kita pembelajaran itu, saya mengalami sedikit apa ya Bu Dinda. Kalau dibilang hambatan sih hambatan karena faktanya ini menghambat murid-murid saya dalam pelajaran khususnya matematika. Jadi menurut saya itu ada 13 murid yang belum hafal perkalian gitu. Murid saya itu 26 dan 13-nya itu belum hafal perkalian. Setengahnya ya Bu Femi ya. Ya, benar sekali. Oke, Bu Femi. Ayo kita ngobrol dulu 15 sampai 20 menit untuk berbincang tentang permasalahan pembelajaran matematika untuk anak-anak yang belum hafal perkalian. Oke, Bu Femi, kalau saya garis bawahi,
permasalahan yang ingin Bu Femi sampaikan tentang siswa yang belum hafal perkalian, separuh dari jumlah siswa di kelas. Apa betul seperti itu, Bu Femi? Benar sekali, Bu Dinda. Oke, dengan permasalahan itu, apa yang ingin Bu Femi dapatkan dari hasil coaching kita hari ini? Harapan saya dari hasil kita berbincang hari ini ya, saya itu bisa menemukan solusi yang paling efektif gitu loh, yang tidak memerlukan waktu lama tapi tepat dan efektif untuk bisa membelajarkan murid saya minimal nggak usah pun hafal tetapi paham ya perkalian itu gitu. Paham konsep gitu ya? Iya, betul. Oke. Kalau saya boleh tahu, Bu Femi, usaha apa yang sudah Bu Femi lakukan untuk membelajarkan anak tentang konsep perkalian? Nah, setiap hari itu saya berusaha mentreatment mereka pembiasaan gitu ya. Saat pagi, itu saat berbaris, itu sebagai tiket masuk itu anak-anak menyebutkan jawaban dari perkalian yang saya tanyakan, tebak-tebakan gitulah. Itu sudah saya lakukan. Jauh ini itu sih, dan kalau pulang pun juga demikian. Tanya jawab Oke. perkalian. Berarti yang Bu Femi tekankan di sini pembiasaan ya. Dengan Iya, terbiasa anak akan menjadi bisa seperti itu, nggih? betul. Ya. Harapannya Jika sih begitu. direntangkan. Kenapa Bu Femi? Iya, harapannya sih begitu. Dengan pembiasaan yang positif ya, seperti itu tentang perkalian. Harapannya anak-anak itu bisa dengan berjalannya waktu itu paham perkalian gitu. Bisa. Oke. Dalam usaha Bu Femi melakukan pembiasaan itu, siapa saja yang terlibat? Saya pastinya sebagai wali kelasnya dan murid. Oke. Bu Femi sendiri ya, dengan Ya, murid-muridnya. ya. Oke. Jika direntangkan Bu Femi, dari Mhm. angka 1 sampai 10, Bu Femi sekarang di angka berapa? Untuk apa itu? Untuk pembiasaan itu. Kan ini baru mulai pembiasaan. Baru Ya, mulai pembiasaan itu Bu Femi sudah dapat angka berapa? Dari 1 sampai 10. awal 4 sampai 5 mungkin ya. Oke. 4 sampai 5. Ya. Karena baru Mhm. dilakukan 1 mingguan ya. Kalau dari awal tahun ajaran sih sudah 1 bulan ya kita jalan, cuman tidak efektif ya karena ada kegiatan kan kemarin Agustusan seperti itu. Oh Jadi iya betul. makanya itu. Tapi kalau terhitung dari awal tahun ajaran sih ya kurang lebih 1 bulan lah. Ya. Berarti bisa dilakukan mulai tanggal 1 September ya Bu Femi ya. Benar. Jika saya ingin bertanya sekarang, dari tadi yang Bu Femi dapatkan Mhm. baru angka 3 sampai 4. Saat ini setelah melaksanakan coaching, angka berapa yang Bu Femi harapkan nantinya? Ya minimal karena ini udah kelas 5 ya, sudah kelas 5 dan tidak bisa kita pungkiri bahwa perkalian itu adalah basic atau dasar untuk anak-anak itu menyelesaikan matematika materi hampir semua materi itu melalui proses perkalian. Jadi kalau saya ditanya rentang capaiannya ya minimal 8. Minimal 8. Mm-mm. Oke. Langkah yang Bu Femi ambil untuk menuju angka 8 tadi, apa hanya pembiasaan atau ada pemikiran untuk langkah-langkah yang lain, strategi pembelajaran yang lain? Tentunya tidak ya. Saya juga mengajak orang tua gitu ya. Ya intinya kolaborasi ya karena treatment untuk matematika ya pembiasaan itu harus balance antara di sekolah dengan di rumah.
Menurut pemikiran saya seperti itu. Apalagi untuk anak-anak yang benar-benar untuk perkalian 1 sampai 5 itu masih harus mengingat, masih harus menghitung manual dengan menjumlahkan berulang seperti itu. Itu harus sering-sering dilatih sih. Makanya saya juga minta kerjasama dari orang tua untuk melatihnya di rumah seperti itu. Berarti Bu Femi sudah pernah mengumpulkan wali siswa untuk sama-sama mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kalau mengumpulkan secara langsung tidak, tetapi saya sharing di grup WA kan ya, ada grup wali Iya. murid. Nah, saya menyampaikan, jadi ayah bunda, saya mohon bantuannya untuk mendamping Ananda. Biasanya setiap anak itu target ininya beda. Jadi ada yang hafalan sesuai kemampuannya seperti itu. Ananda A nanti hafalannya ini ya bunda minta tolong didamping gitu. Seperti itu sih bahasa komunikasinya selama ini Bu Winda. Iya, iya, iya. Kalau seperti ini Bu Femi, kan yang belum hafal perkalian kan 13 anak. Mm-mm, Jumlah betul. siswa di kelas 28 26. anak. 26. 26 berarti pas Mm-mm, separuh-separuh ya. Itu benar. kira-kira kontribusi siswa apa yang sudah Bu Femi pikirkan agar siswa yang 13 tadi yang sudah bisa perkalian tadi bisa Mhm. berkontribusi terhadap teman-temannya yang belum bisa. Kira-kira bagaimana Bu Femi? Nah, itu juga sudah coba saya lakukan sih ya. Jadi kita pakai sweet game gitu loh. Jadi berpasangan kan main sweet tapi ya angkanya nanti ditebak gitu kan. Pasangan misalnya Bu Dwinda tangannya 2 gini terus saya 3 berarti 2 kali 3 seperti itu. Sweet game itu semua siswa. Jadi saya tidak mengkotak-kotakan yang bisa dan tidak bisa. Harapannya dengan sweet game itu jadi anak-anak yang belum bisa itu termotivasi. Terus anak-anak yang bisa tanpa sadar juga mengajari atau apa ya, menularkan minimal semangatnya lah. Oh, kalau hafal perkalian itu ternyata kalau game-game gini bisa menang loh gitu. Seperti itu sih. Betul Bu Femi. Dari yang Bu Femi paparkan tadi, memang betul. Hmm, Yang bisa dilakukan untuk memotivasi siswa selain pembiasaan dan kontribusi dari orang tua juga bisa lewat pembelajaran yang menyenangkan tapi tetap hmm, bermakna dengan permainan-permainan. Dengan iya, bermain, insya Allah anak akan apa ya masuk ke dunianya. Jadi lebih motivasinya jauh lebih besar daripada yang disuruh orang tua. hmm. Menurut saya seperti itu Bu Femi. Ya sepakat sih, sepakat Bu Yuda. Benar sekali. Ya Bu Femi, Alhamdulillah. Kira-kira Bu Femi, Hmm, kalau seumpama kan hari ini kita masih mencari solusi ya. Kira-kira berapa lama lagi saya bisa bertanya kepada Bu Femi, kira-kira hasil dari coaching ini sudah berhasil apa belum? Kita melakukan refleksi itu kira-kira Bu Femi butuh waktu berapa lama? 1 bulan nih, Nan. Saya biasanya sih kalau untuk ini ya, refleksi, seperti evaluasi hasil belajar itu 1 bulan sekali sih biasanya. Jadi kalau sekarang Ya Bu awal Femi. September ya berarti nanti awal Oktober. Oktober. Iya. Ya. Jujur saya nggak sabar menantikan hasil dari coaching kita hari ini. Apa yang harus kita tambahkan lagi dari coaching kita hari ini? Terima kasih banyak Bu Femi sudah mau berbagi pengetahuan juga sama saya. Terima Saya kasih juga terima banyak. Jangan kasih. bosan-bosan. Saya Jangan juga terima bosan-bosan kasih untuk banyak. coaching dengan saya. Tentu Terima tidak, kasih banyak. saya jadi ini ya, sharing itu bisa menemukan solusi tanpa kita sadari gitu ya. Kita kan tadi niatnya sharing berbagi cerita gitu ya, keresahan saya gitu. Tapi ternyata dalam ngobrol itu di akhirnya ternyata saya bisa punya gambaran bahwasanya saya akan melakukan
opsi-opsi yang akan saya cobakan nanti di kelas. Seperti itu. Terima kasih Bu Dwinda. Alhamdulillah, terima kasih sama-sama Bu Femi. Berarti perasaan Bu Femi selama kita coaching tadi bagaimana? Selama coaching tercerahkan tentunya. Dan beban apa ya galaunya pasti jauh berkurang seperti itu. Tinggal nanti action saja dengan Siap. cara-cara yang ya tujuannya tadi membelajarkan anak perkalian. Harapannya sih tuntas. Semoga bisa tuntas dan Amin, tadi amin, yang di amin. angka 3 bisa mencapai angka 8 atau bahkan Ya, sempurna 10 ya, nilainya. amin, Terima kasih Bu amin. Femi, mohon maaf saya Sama-sama. mengganggu. Selamat berproses, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren sekali ya Bu Dinda ya dengan Bu Femi. Terima Baiklah Bu kasih Bu Dinda, Ririn. dari proses coaching yang sudah Bu Dinda lakukan tadi, bagaimana Bu Dinda menilai performa dari kompetensi yang sudah saya sebutkan tadi? Bagaimana Bu Dinda menilai Bu Dinda? Bagaimana? Kalau menilai diri sendiri, kalau menurut saya tadi sudah berjalan sesuai alur tirta ya. Oke. Alhamdulillah dari tujuan sampai tanggung jawab insya Allah sudah terkemas dengan baik, tinggal menunggu hasil dari coachingnya 1 bulan lagi. Oke. Seperti itu Bu Ririn. Oke, apa yang membuat Bu Dinda menilai demikian? Karena tadi dari permasalahannya hanya menemukan satu solusi dengan pembiasaan, ternyata muncul beberapa opsi lagi. Dari yang awalnya 1 menjadi lebih dari 2. Seperti itu. Semoga itu bisa membantu menyelesaikan permasalahan Bu Femi di dalam pembelajaran matematika. Oke, Bu Dinda. Oke, Bu Dinda, izinkan saya untuk menyampaikan hasil dari pengamatan saya ya, Bu Dinda ya. Iya. Oke, dari hasil pengamatan saya tadi, Bu Dinda juga sudah melaksanakan alur tirta. Kemudian Bu Dinda juga sudah mendengar aktif dan juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi keren sekali Bu Dinda. Satu pertanyaan untuk Bu Dinda ya. Potensi apa yang ingin Bu Dinda kembangkan lagi ke depannya? Tentu saja potensi dalam coaching ya. Saya baru beberapa kali ini dan saya akan terus berlatih untuk coaching supaya saya lebih mahir mengenal alur tirta dengan menggali berbagai potensi dari coach saya. Seperti itu Bu Ririn. Ya, karena tadi saya juga melihat hal-hal dari pengembangan potensi kunci itu yang bisa dikembangkan lagi pada Bu Dinda ya. Saya melihat itu. Semoga Siap. nanti ke depannya Bu Dinda lebih hebat lagi. Oke. Keren sekali sudah melaksanakan semuanya. Saya juga sudah tidak sabar untuk melihat Bu Dinda lebih bisa praktek coaching ini lebih keren lagi Bu Dinda. Hebat ya Bu Dinda. Terima kasih Bu Dinda. Siap, terima kasih banyak Bu Ririn. Baiklah Bu Femi, Bu Dinda, terima kasih banyak dari proses coaching kita ini. Semoga ini bermanfaat buat kita semua ya. Saling belajar dan saling berbagi pengalaman. Siap. Baik. Saya akhiri ya sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Ririn, Bu Femi. Sama-sama. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan melakukan praktek coaching untuk supervisi akademik modul 2.3. Demonstrasi kontekstual.
Saya Femi Lutrian Afrinda dan teman saya Saya Dwinda Febri Lestari dan teman saya Ririn Mulyati. kami akan memulai coaching dengan pra-observasi, kemudian praktek coaching, dan dilanjutkan dengan pasca observasi. Selamat mengikuti. Assalamualaikum, Bu Ririn. Waalaikumsalam, Bu Femi. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Ririn? Alhamdulillah, baik sekali, Bu Femi. Nah, Alhamdulillah. Bu Ririn, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan pada Bu Ririn. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian coaching yang kita lakukan pada hari ini. Baik, Bu Ririn, pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Di antaranya, pertama, apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Yang kedua, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee. Kemudian, bagaimana coachee tersebut menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan mohon diingat untuk disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bu Ririn adalah, kompetensi apa yang akan Bu Ririn kembangkan dalam coaching kali ini? Ya, terima kasih Bu Femi. Yang ingin saya kembangkan terutama yaitu dalam pengajuan untuk pertanyaan yang berbobot, terus untuk mendengar aktif dan presence atau kehadiran penuh. Seperti itu Bu Femi. Iya, benar sekali. Pertanyaan kedua ya Bu Ririn, Ya, kompetensi mana yang akan Bu Ririn kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? oke. Dari ketiga tadi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu untuk menanyakan pertanyaan berbobot. Itu Bu Femi. Baik. Pertanyaan terakhir ini Bu Ririn. Ya. Indikator yang bagaimana sih yang diinginkan oleh Bu Ririn dalam proses coaching kali ini? Yang indikator dari yang saya harapkan proses coaching kali ini yaitu saya mengharapkan coachee bisa menemukan solusi dari permasalahannya, menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Seperti itu, Bu Fen. Oke. Baik Bu Ririn, sekian dulu pra-observasinya. Kali ini silahkan Bu Ririn melakukan proses coaching terhadap coachee. Oke, terima kasih Bu Femi. Semangat Bu Ririn. Assalamualaikum Bu Dwinda. Waalaikumsalam Bu Ririn. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Dwinda? Alhamdulillah kabar saya baik, tapi sedikit galau. Waduh, kenapa sedikit galau? Saya itu bingung. Alhamdulillah saya itu keterima 2 pendidikan. Iya, kemudian? Pendidikan guru penggerak dan pendidikan profesi guru. Selain itu, saya juga mendapatkan tugas sebagai bendahara sekolah. Oke. Kan bendahara sekolah itu setiap bulan tuh ada aja kerjaannya, yang ke bank, yang bikin SPJ dan lain-lain. Itu kadang saya itu bingung cara bagi waktunya, sampai gimana caranya biar saya itu tetap memberikan hak siswa-siswa saya untuk belajar. Saya tetap bisa belajar, saya tetap bisa mengajar, tetap bisa jalan kedua programnya plus bendahara itu. Itu Bu Ririn. Oh, oke. Kalau saya boleh tahu, apa sih tujuan Bu Dwinda itu cerita ke saya gitu. Sharingnya dengan saya itu
apa sih tujuannya gitu? Saya ingin mendapat titik terang, Titik mendapatkan terang. solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi, galau-galaunya saya ini. Waduh, oke. Jadi Bu Dinda ingin mendapatkan solusi, tujuannya seperti itu. Betul. Oke. Dari yang tadi sudah Bu Dinda sampaikan, hambatan apa sih yang membuat Bu Dinda itu galau membagi waktunya, kalau saya boleh tahu? Ya, hambatannya itu dua pendidikan itu kan sama-sama jalan. Di hari yang sama, maaf Bu Ririn, Ya, hambatan yang saya alami itu kan dua program pendidikan itu sama-sama jalan di waktu yang sama, jamnya pun sama, liburnya pun cuma hari Minggu aja. Nah, oke. kemarin itu pas tugas dua program ini jalan, kok ternyata teman saya yang mengajukan SPJ ke dinas itu ada revisi. Jadi mau nggak mau saya harus membagi waktu untuk ke dinas juga, ngecek apa aja yang harus direvisi. Selain itu saya juga harus payroll untuk honornya teman-teman ke bank. Dan di saat itu juga saya tuh ada jamnya ngajar di kelas 2. Gitu. Jadi hambatannya itu saya masih bingung cara manajemen waktu saya, cara bagi waktu saya itu saya masih bingung gitu, Bu. Oke. Eh, sudah berjalan berapa minggu atau berapa bulan seperti ini, Bu Dinda? Saya baru berjalan 2 minggu. Dan Oke. itu hambatan itu saya temukan 3 hari. Dalam 1 minggu pertama itu saya 1 kali ke dinas, Oke. sampai saya harus meminta tolong teman saya Hmm. untuk menjaga murid-murid di kelas saya. Untuk minggu kedua saya ada 2 kali kegiatan di luar. Seperti itu, Bu Ririn. Oh, jadi Bu Dinda sudah dalam 2 minggu ini merasakan kegalauan tadi ya? Betul. Oke. Tapi Bu Dinda mampu kan udah mampu melewati 2 minggu ini ya, walaupun dengan perasaan yang galau. Eh, Alhamdulillah. Oke, kalau boleh tahu dalam 2 minggu ini eh, apa yang Bu Dinda lakukan untuk mengatasi hal-hal yang tadi itu, yang sudah Bu Dinda lakukan 2 minggu ini? Ya, yang sudah saya lakukan, saya sudah mulai belajar manajemen waktu, cara membagi waktu, cara membelah diri. Saya Seperti apa Bu sudah Adam? mengurangi ngobrol-ngobrol. Biasanya kan kalau kita istirahat ngobrol sama teman-teman gitu. Itu Oke. sudah saya kurangi. Dan saya memberi pengertian kepada teman-teman saya belum bisa ngobrol dulu karena saya ada tagihan tugas yang harus segera diselesaikan. Oke. Kalau pas waktunya bertabrakan, itu saya akan meminta salah satu teman saya, entah itu untuk mewakili saya ke dinas atau mewakili pembelajaran di kelas. Oke, jadi itu salah satu cara yang udah Bu Dinda lakukan ya. Iya, Bu Rian. Nah, dari cara yang Bu Dinda lakukan itu konsekuensi apa yang Bu Dinda dapat? Konsekuensi yang saya dapat, saya harus membangun komunikasi yang baik dengan teman saya. Oke. Saya tetap konsekuensi positif saya tetap harus mengejar tugas secara tepat waktu. Bagaimanapun caranya saya Hmm. harus bisa membagi waktu untuk mengerjakan tugas sesuai due date yang telah ditentukan. Oke. Jadi itu tadi merupakan strategi Bu Dinda ya. Betul, Bu Rin. Oke. Dari yang sudah Bu Dinda lakukan, strategi yang Bu Dinda lakukan untuk mengukur keberhasilan Bu Dinda dari angka 1 sampai 10, Bu Dinda bisa mengukurnya berapa?
Saat ini, alhamdulillah, hari pertama itu saya mengukur diri saya itu kayak di angka 3 gitu. Tapi mulai saya belajar, sampai akhirnya saya sekarang merasa di angka 7. Karena saya belum bisa, ya masih masih apa ya, kejar-kejaran, Oke, nggak bisa santai, masih masih belum santai, masih perlu adaptasi lagi. Jadi saya milih angka 7. oke. Dari manajemen waktu, strategi Bu Dwina tadi kan manajemen waktu gitu ya, agar Betul. bisa terlaksana semua. Ini eh, antisipasi apa sih yang Bu Dinda siapkan apabila strategi yang Bu Dinda terapkan tadi itu misalnya leset gitu? Apa yang ingin Bu Dinda lakukan? Misalnya, Antisipasi saya, ya. kalau seumpama tugas itu bisa saya kerjakan di malam hari, saya akan mengerjakan tugas itu malam hari. Supaya besok besok hari saya bisa mengerjakan kerjaan yang lain. Jadi antisipasi saya seperti itu. Mendahului start anggapannya gitu. Oke, jadi anu ya, ngambil start dulu gitu ya Bu Dinda ya. Betul. Keren sekali. Oke Bu Dinda, Em, yang tadi manajemen waktu sudah, yang tadi Bu Dinda ceritakan mengambil start itu eh, mau Bu Dinda lakukan mulai kapan? Atau sudah? Mulai sudah saya lakukan Ya. baru beberapa hari yang lalu, karena Hmm, kan sudah pulang, sudah malam, kadang-kadang meleset waktunya, jadi nggak bisa nyuri start. Sudah kesiangan bangunnya. oke. Jadi eh, dari permasalahannya Bu Dinda tadi, Bu Dinda sudah ada beberapa strategi sebenarnya ya Bu Dinda ya. Ya, Brin. Coba Bu Dinda, kesimpulan apa dari yang tadi sudah Bu Dinda ceritakan dari dari permasalahan dan strategi yang sudah Bu Dinda lakukan? Oke, strategi yang sudah saya lakukan, saya terus berkoordinasi dengan teman-teman saya di sekolah, Ya, terus menjaga hubungan baik oke, supaya saling kerjasama itu ada. Saya akan berusaha, jadi gini, sebelum teman saya menyerahkan SPJ itu ke dinas, saya harus sudah ngoreksi dulu, biar nggak oke. kecolongan lagi, supaya Nah, nggak dipanggil lagi untuk revisi gitu. Untuk yang dua pendidikan tadi, saya akan tetap melakukan new restart anggapan gitu, supaya bisa jalan bareng dan seimbang semuanya. Seperti hmm, itu. oke. Eh, untuk melakukan semua itu, siapa saja yang akan Bu Dinda libatkan? Tentu saja yang saya libatkan seluruh warga sekolah saya, termasuk kepala sekolah, murid-murid saya, dan teman-teman saya di sekolah. Itu semua akan saya libatkan. Kalau di rumah, saya akan melibatkan seluruh anggota keluarga saya, supaya kegiatan saya itu berjalan dengan seimbang semuanya. Begitu ya. Kemudian, jadi tadi Bu Dinda kan sudah menyebutkan. Terus komitmen yang akan Bu Dinda pegang apa? Agar semuanya Terus melaksanakan tugas dengan tanggung jawab. Apapun itu, semepet apapun itu, saya harus melaksanakan semuanya dengan penuh tanggung jawab. Saya harus bisa menyelesaikan semuanya dengan baik tanpa mengorbankan salah satu. Seperti oke, itu, Burin. oke Bu Dinda. Jadi dari obrolan kita ini, Bu Dinda sudah ada strategi yang sudah dilakukan dan sudah ada rencana ke depan gitu ya Bu Dinda ya. Ada yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan. Kalau yang akan dilakukan Betul. tadi, mulai kapan Bu Dinda tepatnya apa? Berapa minggu lagi atau mulai besok kah? Atau mulai sekarang? Seperti itu. Pasti mulai besok. Saya akan mencoba Oke. semuanya
mulai besok supaya hasilnya segera terlihat. Jadi Bu Dinda akan melaksanakannya mulai besok. Siap, insya Allah. Oke Bu Dinda, tetap semangat. Semoga nanti Bu Dinda bisa menjalankan semuanya ini dengan lancar, dengan Amin. jangan putus asa, bisa menjalankan Siap. UBK dengan baik, JGB dengan baik, dan juga tetap menjalankan tupoksi di sekolah dengan penuh tanggung jawab. Saya Siap. rasa ada lagi Bu Dinda yang ingin diomongkan lagi? Sudah Bu Rin, alhamdulillah setelah ngobrol sama Bu Ririn ini saya rasanya agak plong gitu. Terus apa ya? Yang selama ini belum saya pikirkan itu tuh jadi terpikirkan tadi. Solusi-solusi yang belum pernah saya pikirkan tuh jadi muncul setelah kita ngobrol tadi. Terima kasih banyak. Oke, Bu Dinda, sama-sama. Semoga berhasil ya. Amin. Iya, oke. Eh, sudah Bu Dinda? Sudah Bu Ririn, terima kasih Oke, banyak. Mohon sama-sama. maaf saya mengganggu waktunya. Oke, sama-sama Bu Dinda. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk coach dan coach kita. Baik. Hai Bu Ririn, kembali lagi nih saya. Ya, Kita akan di sesi pasca observasi ya, Bu oke. Ririn. Baik, nah Bu Ririn tadi kan sudah melakukan coaching ya Ya, dengan Bu Dinda, Bu Ririn sebagai coach, Bu Dinda sebagai coachingnya. Nah, sebelum saya akhiri, izinkan saya menyampaikan pertanyaan lagi untuk Bu Ririn. oke. Silakan Bu Femi. Menurut Bu Ririn, apa saja yang sudah Bu Ririn lakukan pada saat melakukan coaching tadi terkait indikator pencapaian atau indikator pencapaian yang sudah Bu Ririn ungkapkan tadi? Oke, saya tadi sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sudah kepada Bu Dinda sesuai dengan indikator yang ingin saya capai ya Bu Femi ya, seperti itu. Ya, baik. Sejalan juga dengan yang saya amati. Nah, sekarang izinkan saya untuk menyampaikan catatan hasil observasi saya ya, Bu Iya, Ririn. Sebagai observer, tadi proses coaching yang sudah dilakukan oleh Bu Ririn dan juga Bu Dwinda berjalan dengan baik dan lancar. Sepengamatan saya, prosesnya juga sudah sesuai dengan alur tirta. Dan juga Bu Ririn sudah berusaha memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Koci, sehingga Koci dapat menggali solusi berdasarkan kompetensi yang dimiliki. Itu yang dapat saya sampaikan, Bu Ririn. Sekian observasi dari saya. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Saya juga pengen bertemu lagi dengan Bu Dwinda, dengan hasil-hasil coachingnya yang sudah disolusikan tadi untuk diterapkan dan di-sharingkan lagi di kita. Sekian sesi coaching hari ini, teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu Terima kasih Femi, Bu Terima Femi. kasih. masukannya. Terima kasih Bu Dinda.